Sahabat Gemilang, saatnya Anda dengarkan tanya jawab seputar Ramadan dalam Sana Sini Seputar Ramadan. Sembilan 96,8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Selamat sore sahabat Gemilang. Sebelumnya Duki ucapin ya selamat menjalankan ibadah puasa buat sahabat Gemilang ya, atau bagi Anda yang menjalankan. Dan pada kesempatan sore hari ini biasa ya, setiap hari Kamis sore selama bulan Ramadan kita bersama-sama bertemu di program Sana Sini Seputar Ramadan. Dan biasa telah hadir di studio LPPL Radio Gemilang sore hari ini ada dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang ya. Beliau adalah Ustazah Azizah Herawati SAG MSI. Dan pada kesempatan sore hari ini ya Sobat Gemilang, kita bersama-sama akan membahas tema kita adalah menjaga keistiqomahan setelah Ramadan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tema ataupun judul ya, pada kesempatan sore hari ini kita sapa dulu Ustazah Azizah Herawati. Selamat sore Ustazah. Selamat sore Mas Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gemilang semuanya, sehat semuanya ya, masih semangat di penghujung Ramadan ya. Alhamdulillah ya, masih lancar semuanya. Masih berapa hari Mas? Nggak kerasa ya, kayaknya bulan Ramadan itu baru kemarin. Oh iya, baru kemarin kita mulai siaran loh Mas. Kok episode keempat ini? Tiba-tiba udah episode keempat, udah masuk ke minggu keempat ya. Udah kayak nggak kerasa gitu ya. Oh iya, karena Kamis terakhir besok udah mau Lebaran, jadi kita libur aja. Ngemong saudara kita yang baru nyepi ya Mas. Oh iya betul ya, tanggal 19 kita nggak siaran ya, Kamis depan. Iya, ya tentang tema kita sore hari ini nih ya adalah menjaga keistiqomahan setelah Ramadan. Nah sebenarnya di bulan Ramadan itu isinya ada apa aja sih? Ya, mungkin jadi bisa dijelaskan dulu intinya nih. gini, mengapa kita bahas tema ini? Ya. Kita sudah bersepakat ya kemarin Mas membahas apa ya? Ternyata justru penting setelah Ramadan itu kita tetap laju gitu. Kalau bahasa orang Palembang, Ramadan berlalu, amalan tetap laju gitu ya. Karena kita tahu ya Mas udah ngaji di mana-mana kan Mas Diki. Iya, betul. Di Ramadan itu disampaikan Syahrul Mubarak, bulan penuh keberkahan. Kemudian di situ Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, di sana turunnya Al-Qur'an. Kemudian juga khairum, di situ ada malam Lailatul Qadar yang kita bahas pada pekan lalu, yang keutamaannya khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan di luar Lailatul Qadar itu pun amal kita dilipat gandakan. Kemudian Allah juga menjanjikan di paruh, kan ada 3 Mas Ramadan itu kan, paruh pertama itu rahmah, 10 hari pertama, 10 hari kedua itu maghfirah, jadi bulan ampunan. Dan yang ketiga itu itkun minan nar, dibebaskannya dari api neraka gitu ya. Kemudian yang kelima, Rasulullah selalu menyambut Ramadan itu, beliau berpidato di depan seluruh sahabat dan menyampaikan bahwa Ramadan itu adalah bulan di mana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan juga dibelenggu gitu. Itu menunjukkan bahwa Ramadan itu istimewa, kesempatan untuk berlomba mendulang pahala. Dan yang terakhir tadi saya sudah sebut, kita masih menunggu ini 10 hari terakhir masih ada waktu Mas. Masih beberapa, ada malam ganjil, kita akan menyongsong. Semoga kita semua termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Iya. Tadi Ustazah bilang tadi disebutkan ya bahwa Ramadan adalah bulan penuh ampunan dan keberkahan. Nah, mengapa pemahaman tentang keutamaan ini sangat penting sebagai modal untuk tetap istiqomah setelah Ramadan berakhir nih? Ya, jadi memang yang sulit itu justru karena istiqomah itu Mas. Jadi istiqomah itu kan nek bahasa Jawanya itu punya prinsip madep mantep, selama dia itu kebaikan, dia tidak mudah terpengaruh. Nah, juga diartikan berkesinambungan, keberlangsungannya terus menerus,
ajek bahasa kita gitu. Disiplin, rutin, konsisten. Nah, untuk membuat konsisten itu godaannya banyak, ya kan Mas? Jelas Apalagi itu ya, nanti jelas. setelah Ramadan berlalu itu apa yang terjadi kan gitu ya. Lebaran sudah. Lihat saja kuncinya sebenarnya bukan bermaksud menilai siapapun ya sahabat Gemilang, Kang Mas Bayu semuanya. Ketika Ramadan hari raya hari pertama 1 Syawal itu sudah berguguran nanti sholat maghrib itu. Maghrib Di tapi musola atau mungkin masjid itu ya, di jamaahnya itu. masjid-masjid tertentu masih banyak. Mungkin di Amerika yang sedikit. Tapi kita temukan di maghrib saja, di maghrib pertama kita seharian sibuk dengan hari raya pertama, kemudian kita masuk amalia rutinitas 5 waktu itu saja. Kita akan terlihat beberapa sudah mulai lelah, sudah mulai ogah-ogahan untuk bukan untuk sholat tapi untuk berjamaah gitu ya, untuk kembali melakukan rutinitas yang begitu sangat kita senang lakukan ketika bulan Ramadan, termasuk buka Al-Quran Mas. Tidak sekedar membaca Al-Quran di malam pertama bulan Syawal itu juga ujian kita itu. Nah, mari di sini nanti kita akan bareng-bareng bagaimana supaya kita tetap konsisten. Kita tidak berarti Ramadan berlalu terus amalannya juga berguguran, terus mulai kembali ke dulu lagi. Kembali ke sebelum Ramadan yang kurang semangat gitu. Iya, ya Ustaz ya. Terus bagaimana nih kaitan antara berpuasa dan dasar iman dan istasabah? Ihtisaban ya, atau mengharap pahala ya. terhadap kualitas ibadah seorang di bulan-bulan berikutnya. Jadi memang di bulan Ramadan kan kemarin kita sudah sering singgung juga, dan tentu Kang Mas Bayu semuanya tidak henti untuk mendapatkan pengingat tentang hadis Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi itu. Jadi di situ puasa tidak sekedar puasa, tapi di situ kita juga dilakukan dengan keimanan, dengan kesungguhan, karena kita yakin di awal kita diseru orang-orang yang beriman, berarti kita orang-orang yang yakin akan adanya Allah dan siap menjalankan segala perintah Allah, menjauhi larangan. Dan kita juga berharap ihtisab itu berharap akan pahala dari Allah gitu. Nah, berharap pahala itu ya dengan kesungguhan kita mengamalkan itu gitu. Gitu Mas. Jadi cara meraih keutamaan Ramadan itu salah satunya dengan 2 itu, imanan wa ihtisaban. Ibarat promo itu syarat dan ketentuan berlakunya itu, mau dapat ampunan, mau dapat pahala, ya lakukan dengan imanan wa ihtisaban. Mau dapat bonus ya belanja minimal 100.000 kan gitu ya. Itu kalau di tetangga kita ini. Di toko ya. Gitu ya. Itu Mas ya. Jadi motivasi kita di akhir Ramadan, bahkan sebelum Ramadan usai pun ini harus sudah mulai ditancapkan, sehingga ketika betul-betul Ramadan sudah berlalu kita tetap kokoh, ibarat tapak suci bela diri gitu ya. Itu kuda-kudanya udah kokoh gitu. Ketika ada godaan-godaan untuk kembali seperti rutinitas lalu yang ogah-ogahan, kita teringat, apalagi Syawal itu kan artinya salayasulu itu meningkat Mas. Jadi bulan Syawal adalah bulan peningkatan ya, bukan bulan pesta-pesta saja, tapi di bulan peningkatan. Ketika Ramadan kemarin kita sudah begitu giat, Ramadan sekarang masih masih berlangsung juga kita begitu giat, janganlah sampai karena justru dengan selesainya Ramadan kita sudah berharap mendapatkan predikat takwa, berharap kembali kepada kesucian minal aidin wal faizin itu, dan kembali kepada kesucian dan mendapatkan kemenangan. Nah, semangatnya harus terus kita kobarkan itu ya. Nanti kita bareng-bareng Mas, karena nggak mudah itu. Jadi ada orang bilang setelah Ramadan itu kembali ke nol atau kayak bayi baru lahir itu. Menurut Ustaznya gimana itu? Ya itu tadi yang saya singgung di hadis Rasulullah tadi. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu.
Jadi kita, adakah sahabat gemilang di sini yang kalau saya tanya adakah yang merasa nggak punya dosa? Tentu semuanya merasa punya dosa. Tapi dengan kesungguhan kita di bulan Ramadan, kemudian Allah menjanjikan ampunan dan juga rahmah dan pembebasan dari api neraka. Ketika kita laksanakan Ramadan itu dengan penuh keimanan dan juga berharap pahala dengan kesungguhan kita itu, insya Allah Allah akan betul-betul mengabulkan mengabulkan doa kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, tanpa dosa lagi kan berarti seperti bayi baru lahir, Mas. Kan orang mengatakan orang kok cah cilik tanpa dosa, wah ya betul kan gitu ya. Jadi anak-anak itu kan belum punya dia belum punya kewajiban yang seperti orang yang sudah mukallaf, bukan mu'alaf ya Mas. Mukallaf itu orang yang sudah dikenai beban. Kayak kita yang sudah balik, laki-laki sudah ihtilam, perempuan sudah haid, dia sudah terkenai beban untuk menanggung dosanya sendiri. Begitupun ketika dia mendapatkan pahala, ya dia akan meraih pahalanya untuk dia gitu. Ya. Gitu ya. Baik, Ustaz ya, tadi Ustaz juga sempat bilang di awal tadi ya, kata habis Ramadan pasti ada Syawal atau Lebaran. Nah, menurut Ustaz ya, Lebaran pasti mempunyai makna atau istilah, ya. Dan fenomena apa nih yang mungkin sebenarnya ingin Ustazah soroti dari ungkapan tersebut di tengah masyarakat kita, Ustaz ya? Kalau tadi di awal kita semangat mengapa harus menjaga keistiqomahan, pertanyaannya ada apa di bulan Ramadan tadi sudah kita sebut semuanya. Sekarang begitu Ramadan berlalu, kita bertemu dengan Syawal. Syawal sebagai bulan setelah Ramadan, kita bertanya lagi, ada apa setelah Ramadan? Kenapa sih kita bahas gitu? Kenapa sih kita sering halal bihalal di mana-mana? Nah, kita akan urai bareng-bareng ya. Jadi apa sih? Ya, di situ ada beberapa kunci yang harus kita jaga, Mas. Jadi yang pertama, tetap melestarikan ibadah bulan Ramadan itu dengan memperbanyak zikrullah. Ya. Jadi zikrullah kita sudah sampaikan tidak sekedar zikir dengan tasbih, dengan jari-jari kita, tapi di setiap kesempatan kita selalu ingat Allah gitu. Ketika berbuat maksiat segera tersadar, oh Allah Maha melihat. Ketika kita sedang bekerja terlena, kemudian sampai memasuki waktu sholat, begitu dengar azan segera kita jeda, ingat Allah lagi. Ketika mau memak-up laporan supaya kita dapat turahan, ingat Allah lagi. Itu ya. Jadi hal-hal sederhana yang sebenarnya perlu kita ingatkan gitu ya. Jadi di beberapa ayat di Al-Quran itu disampaikan gitu. Di surat Al-Kahfi ayat 24 gitu ya. Ada wadhkur rabbaka idza nasita, dan ingatlah Allah ketika kamu lupa. Kita kan kadang di sela kesibukan kita lupa, Mas, gitu. Kemudian wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Ketika ingat Allah itu harapannya Allah akan ayyahdiyani rabbi, akan memberi petunjuk, Tuhanku itu akan memberi petunjuk kepadaku li aqraba min hadza rasyada, supaya aku lebih dekat kepada petunjuk yang Allah berikan itu. Jadi kuncinya mengingat Allah itu. Kemudian yang kedua di surat Ar-Ra'd itu. Mungkin Kang Mas, Mbak Isa, sahabat gemilang sudah sangat akrab dengan potongan ayat yang singkat tapi betul-betul menjadi motivasi bahwa ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Di surat Ar-Ra'd ayat 28 diakhiri dengan ayat itu. Jadi termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatan dari Allah itu kan alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah, yaitu orang-orang yang beriman dan hatinya tentram karena mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Sungguh dengan mengingat Allah hati akan tenang. Mas Diki akan buktikan. Ketika kita sumpek, ketika kita galau, kemudian kita putuskan untuk segera berwudu, kemudian sholat dengan khusyuk. Setelah itu kita berzikir, tidak hanya kemudian menambah sholat-sholat sunnah,
rasanya gimana Mas? Ces enggak Mas? Ya, Ah, ayam hati gitu ya, tenang senang ya, ayam tenang gitu ya. gitu ya. Insya Allah ketika kita sudah menjadikan zikrullah itu sebagai kebutuhan, maka ketika belum dilakukan kita akan merasa kurang. Seperti halnya kita makan dan minum itu kan Mas. Kita lapar, makan. Minum, haus, minum. Kalau ya kembali ke Allah. Jangan hanya ngember cerita ke sana kemari yang akhirnya tidak dapat solusi gitu. Iya. Ternyata curhat yang sesungguhnya itu kepada Allah. Walaupun mungkin nggak terus dijawab di depan kita. Mungkin nanti ada isyarat-isyarat. Salah satunya diawali dengan ketenangan hati. Kemudian ada saja kejadian-kejadian yang akhirnya kita tersadar bahwa oh ini mungkin isyarat dari Allah dari jawaban doa-doa kita saat mengingat Allah itu gitu ya. Kemudian yang kedua, selain zikrullah, kita dibudayakan, dimotivasi untuk selalu bertawakal. Apa itu tawakal? Yaitu berserah diri kepada Allah gitu. Di surat At-Tolak itu panjang, banyak sekali kunci-kunci tawakal yang diawali dengan wa may yattaqillah itu. Barang siapa bertakwa kepada Allah. Kemudian ada wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ketika dia siapapun yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan gitu. Akan cukupkan kebutuhannya. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah itu menuntaskan urusannya. Jadi urusan-urusan kita akan tuntas ketika kita pasrahkan kepada Allah, tapi tetap ikhtiar gitu. Ikhtiar itu ya kita berusaha mencari solusi. Orang kan sering mengatakan kita hanya bisa berencana, Allah lah yang menentukan. Sehingga ketika Allah menentukan yang mungkin belum sesuai yang kita inginkan, kita akan bersabar dan mengambil hikmah dari itu. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah yang harus kita jaga dari menjauhi tulul amal. Tulul amal itu panjang angan-angan terkait dunia ya. Ramadan berlalu, kita dipertemukan dengan bulan Syawal, di mana bulan Syawal itu sering kalau tidak hati-hati menjadi ajang untuk pamer keduniawian. Ya enggak Mas? Betul. Ya, dari oke lah kita nyambut lebaran dengan menghias rumah dan sebagainya. Tapi kalau tidak hati-hati unsur riya pamer di situ ada. Apalagi nanti ketika duduk-duduk ketemu cerita-cerita pamer lagi, tidak pamer harta, pamer anak gitu ya itu. Kemudian reuni ya berbasis berkedok syawalan reuni, tapi bukan berarti salah ya, tapi kalau nggak hati-hati itu jadi ajang pamer kesuksesan yang membuat mungkin ada sebagian yang hadir itu belum sesukses yang hadir, sehingga ada yang sungkan untuk hadir. Nah disitulah kita diuji Mas ya, karena di surat Taghabun ini bisa yang jadi fitnah kita itu apa? Fitnah itu apa Mas? Cobaan, ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anakmu itu cobaan bagimu. Wallahu indahu ajrun azim. Dan Allah di sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi naluri manusia ketika berkumpul, kalau nggak nyeritain anak, nyeritain apa Mas? Harta, gitu harta ya. Jadi itu boleh sih, boleh. Tapi kita harus ampan papan. Ya bahasanya circle-nya siapa dulu gitu loh. Ngerti ampan papan gitu ya. Jadi kalau di situ wong-wong kayak gaji ora ngerti gaji kok ngomong ke gaji, di warung ngomong ke gaji. Wis midun ya THR. Waduh. Nah, itu ya Allah. Kadang seperti itu, termasuk sesuatu yang bikin kita sensitif. Wah, misalnya Mas Diki kan harus siap-siap besok ditanya sama siapa nih. Maaf ya Mas Diki, ini guyonan yang sudah kebal ya Mas ya, tapi setidaknya itu jadi motivasi juga gitu ya. Kemudian yang ketiga, tawadhu ya. Tawadhu itu apa Mas? Rendah hati ya. Rendah hati itu penting ya, karena di surat Al-Furqan itu Allah
menyebut beberapa ciri ibadur rahman. Ibadur rahman itu hamba Allah yang dicintai. Dari beberapa ayat di awal-awal sampai 10 ayatan lebih ya Mas. Di situ disebut salah satunya hamba yang dicintai Allah adalah alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yaitu orang-orang yang berjalan di atas di muka bumi itu dengan rendah hati. Kemudian ketika dia digunjing, dinyinyirin gitu deh bahasa Jawanya ya. Orang-orang bodoh membicarakan mereka, mereka tidak membalas tapi justru mendoakan keselamatan. Qalu salama. Semoga mereka itu diberi keselamatan, disadarkan. Gampang nggak Mas itu? Susah banget ya. Dinyinyirin genti. Enggak ya gitu ya. Kemudian yang kelima, selalu bermuhasabah. Ya, bermuhasabah itu apa Mas? Evaluasi diri, introspeksi. Suratnya populer sangat, Al-Hasyr ayat 18. Ini biasa dipakai sebagai ayat tahun baru. Ya, tahun baru ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri melihat masa lalu itu untuk mempersiapkan masa depan. Wattaqullah, sampai 2 kali Allah menyeru takwa itu. Innallaha khabirum bima ta'malun. Karena sungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Jadi Ramadan di akhir, kemudian nanti sudah ketemu Syawal, hendaknya menjadi bulan muhasabah. Muhasabah itu evaluasi diri. Kemarin aku dapat apa di Ramadan? Terus sekarang aku harus ngapain setelah Ramadan berlalu itu? Itu ya, jadi itu. Kemudian yang terakhir, tidak berhenti untuk selalu memohon ketetapan kepada Allah ya. Jadi doa yang sering kita baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana waj'alna min ladunka rahmah, itu innaka antal wahhab. Jadi ya Tuhan kami, janganlah kamu condongkan hati kami ya. Jadi hati yang sudah tetap pada keimanan itu jangan dibuat berpaling gitu ya. Berpaling setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan limpahkanlah kepada kami kasih sayangmu ya. Innaka antal wahhab, kita itu yakin bahwa kami sesungguhnya engkau maha pemberi ya. Jadi hati kita itu kan sering tadi Thomas tergoda ya, apa hati kita itu terbolak-balik, kadang sregep, kadang keset, kadang tergoda, kadang iman, kadang tergoda keimanannya. Makanya sering kita juga berdoa sama Allah, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Itu Mas. Jadi paling tidak ada berapa tadi, 6 ya Mas ya. 6 yang harus kita jaga, sehingga insya Allah ketika Ramadan berlalu pun kuda-kuda kita tetap kuat, keimanan kita tetap terjaga, dan keistiqomahan kita tetap lestari gitu Mas. Iya Ustaz, tadi kan Ustaz sempat bilang terkait dengan tawadu dan tawakal ya. Nah, Ibu tadi sempat menekankan, nah bagaimana kedua sifat ini membantu seseorang agar tidak merasa puas diri setelah menjalankan ibadah 1 bulan penuh nih Ustaz ya. Ya, jadi kita kadang sok kepedean Mas ya. Jadi kadang merasa oh aku sudah puas, sudah melakukan ini, sudah melakukan ini. Harusnya kan tidak seperti itu ya. Allah mengajarkan yang namanya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlisina lahuddin. Jadi aku tidak memerintahkan kamu kecuali untuk beribadah kepadaku dengan ikhlas. Karena apa? Karena Allah gitu. Sehingga ketika kita tidak merasa puas, maka kita akan terus berusaha. Coba Mas Diki ketika sudah merasa puas dengan sesuatu, berarti kan sudah nggak pengen lagi kan gitu. Nah, dalam ibadah pun demikian. Ketika kita belum merasa puas, selalu merasa kurang, maka kita ingin terus belajar, ingin terus memperbaiki amaliyah kita. Karena kalau kita belajar dari salafus soleh, orang-orang terdahulu, Masya Allah,
bisa kok sebulan kok kata ping 30 berarti sewengi kata pisan. Aduh Mas Diki sudah kata berapa kali gitu ya. Kan gitu ya. Itu baru urusan tadarus ya. Belum lagi untuk bisa tadi yang sulit kita lakukan tadi, untuk bisa rendah hati, untuk tidak mudah pamer kesuksesan itu. Jadi yang sifat-sifat duniawi yang sekarang sangat kita saksikan di depan mata. Tidak lihat di dunia nyata, tapi kita lihat juga di dunia maya. Kalau kita nggak hati-hati, udah tadi gumunan, penginan, akhirnya kita terjerumus pada hal-hal yang tidak diajarkan gitu, dan kita rugi sendiri, rugi dunia, rugi akhirat. Buk dedel duel entek alas entek ngomah gitu ya kan Mas. Jadi monggo bareng-bareng Kang Mas Bayu sahabat Gemilang, mari kita bukan berarti tidak bersyukur ya. Kalau urusan ibadah itu kita harusnya melihat yang di atas kita gitu. Sebaliknya untuk urusan dunia kita lihat yang di bawah kita gitu kan. Jadi unzir man asfala minkum, lihatlah yang lebih rendah dari kita. Jangan dibalik, nek urusan dunia ndelok dhuwur cengeng gitu. Tapi kalau urusan akhirat lihat bawah. Mending aku sholat rakyat tong bolong sidik, tapi kan masih sholat, jangan gitu. Aku udah sholat sudah paling nggak 5 waktu sudah saja, ternyata masih banyak yang lebih khusyuk, lebih sregep, masih tidak anti sholat sunnah, belum lagi akhlaknya baik, belum lagi dia suka memberi. Wah itu masya Allah Mas, itu ya. Jadi mari jangan mudah puas diri, terus menjadi diri sendiri, dan juga semangat untuk terus memantaskan diri di depan orang lain maupun di depan, terutama di depan Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik. Ustazah, sebelum kita lanjutkan lagi nanti kita jeda sejenak dan jangan lupa sahabat Gemilang, pokoknya Anda semuanya jangan kemana-mana ya, masih bersama Ustazah Azizah Hirawati dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang di sana sini seputar Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini kita bersama-sama membahas tentang ataupun tema menjaga keistiqomahan setelah Ramadan. Dan sahabat Gemilang semuanya jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Ramadan penuh berkah. 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Baik sahabat Gemilang, masih di sana sini seputar Ramadan, masih bersama Ustazah Azizah Hirawati SAG MSI dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Dan pada kesempatan sore hari ini kita bersama-sama masih membahas tentang menjaga keistiqomahan setelah Ramadan. Dan langsung kita lanjut lagi ya tentang terkait tadi ya Ustazah ya. Tetap semangat Ustazah ya, sambil menunggu nanti saatnya berbuka puasa. Agak maju sekarang ya Mas ya. Semakin kesini semakin maju nih. Iya baik. Baik Ustazah, tadi sempat Ustazah juga menjelaskan terkait tentang itu ya, tentang sifat tawadu dan juga tawakal. Nah, ada juga nih mengapa muhasabah atau evaluasi diri menjadi kunci penting agar kebaikan di bulan Ramadan tetap berlanjut. Ya. Jadi muhasabah itu kan bagian dari refleksi diri juga Mas. Jadi kita tidak merasa puas dengan apa yang kita lakukan, sehingga kita nanti akan membuat perencanaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Seperti pekerjaan aja Mas. Jadi kita ada monef ya kan, ada evaluasi gitu ya. Ada evaluasi apa yang kurang, apa yang sudah baik kan gitu. Jadi itu penting. Di setiap langkah kita, termasuk amalia, termasuk amalan harian-harian, pekerjaan-pekerjaan formal pun begitu, pekerjaan kita sehari-hari. Ketika terjadi sesuatu, kita akan melihat, oh berarti harus kita evaluasi ini, gitu. Kita muhasabah. Yang sudah dinam-nam, dipilah-pilah. Yang sudah baik, kita pertahankan, syukur ditingkatkan. Kemudian yang masih kurang baik, jelas kita tingkatkan. Yang buruk, tinggalkan gitu ya. Jadi penting karena
di awal Ramadan kemarin kita kan sudah mengkaji bersama bahwa di bulan Ramadan ini kita berharap menjadi lebih baik dari tahun-tahun lalu gitu ya. Jadi kita sudah bertemu Ramadan sekian tahun kan Mas ya. Semoga Ramadan kita ini juga lebih baik dari Ramadan yang lalu. Dan ketika kita berharap Ramadan kita akan bertemu dengan Ramadan tahun depan, semoga itu pun kita juga lebih baik. Meskipun mungkin di versi masing-masing, misalnya seiring bertambahnya usia mungkin ya, kayak saya tambah usia, mungkin aktivitasnya mungkin di sisi yang mana yang kita prioritaskan gitu ya, yang mungkin nggak terlalu menguras fisik gitu karena faktor gitu Mas ya. Terus dari hal yang sifatnya kelihatannya duniawi, memasak para emak gitu ya. Nah, itu ternyata ketika Ramadan kita terlalu disibukkan dengan menu. Kalau siang itu kayaknya minum kan saya mau saat dreamer tuh dewe Mas gitu ya. Begitu sudah tersedia di meja, mana yang diminum? Enggak semua, cuman berapa, 1 gelas aja cukup gitu. Makanan macam-macam kita kayaknya mau dimakan semuanya. Ketika sudah betul-betul gitu maghrib, apa yang mubazir kan jatuhnya. Nah itu juga harus jadi evaluasi. Saya sudah begitu Mas. Saya pribadi selalu memotivasi jamaah termasuk sahabat Gemilang semuanya dengan mengawali begini. Ibu-ibu, kalau Ramadan sama bulan tidak Ramadan boros mana? Boros mana Mas Diki? Ya tergantung. Tergantung kan gitu. Tergantung. Dari Ramadan ping pinten, ping kalih paling enggak ya, buka sahur. Kalau tidak Ramadan, nonton sing bilang ping kathah, ada yang bilang ping 3. Tapi kok mahal mana? Boros mana? Boros Ramadan padahal 2 kali. Ternyata kita ngenak-nak ya. Memang ya kalau saya kayak punya anak kecil gitu, sahurnya harus enak-enak. Tapi ketika itu berlebihan, jatuhnya apa? Mubazir gitu. Bahkan saya pernah dapat dari seorang alim di Kecamatan Serumbung itu. Ketika kita seharian sudah menahan lapar dan haus, lah kok pas buka itu apa aja mau dimakan, itu akhirnya mengurangi pahala puasa loh Mas. Karena akhirnya balas dendam, nafsunya muncul lagi. Nah ini, jadi monggo kita bermuhasabah, kita 6 lagi, kita evaluasi lagi, dipilah-pilah yang sudah baik yuk kita pertahankan, kita tingkatkan, yang kurang baik ya perbaiki, yang sudah nggak baik kita tinggalkan, jangan diulang lagi gitu, kemubaziran dan lain sebagainya itu, gitu Mas. Iya, Ustaz juga sempat di awal tadi ngomong kita pokoknya kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, ya. Bagaimana nih implementasi sikap ini dalam menjaga kejujuran dan mengendalikan diri ya dari maksiat di kehidupan sehari-hari selain di bulan Ramadan nih, apalagi setelahnya gitu ya. Ya, jadi saya sudah siapkan beberapa kunci ya. Jadi bagaimana Ramadan berlalu, kebaikan tetap laju ya. Jadi pertama kita tidak mudah berbuat maksiat. Karena juga menjaga kejujuran dan senantiasa mengendalikan diri. Ini muaranya karena kita yakin bahwa Allah itu selalu mengawasi kita. Bukan untuk nakut-nakuti, karena kita memang sebagai hamba harus selalu muraqabatullah namanya. Selalu merasa diawasi. Karena Allah juga punya punya sifat, salah satu di Asmaul Husna itu Ar-Raqib, Maha mengawasi. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi justru jadi motivasi. Ketika apa yang kita lakukan itu sekecil apapun Allah akan membalas. Berarti kebaikan apapun Allah balas, keburukan apapun Allah balas. Di surat Al-Zalzalah ya, Mas Diki apal enggak sama surat Al-Zalzalah itu? Ada 8 ayat, di akhir ayat itu kan hampir sama ayatnya, hanya depannya fa, belakangnya wa. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan perbuatan baik sebesar biji dzarrah, itu kalau orang Jawa mengumpamakan seperti biji sawi yang kecil itu, sebiji pasir itu. Maka Allah melihat. Melihat di sini bermaksud membalas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau tadi khair, sekarang syarrun. Syarrun itu buruk.
Allah juga melihat itu. Jadi itu penanaman itu yang harus kita tanamkan. Sehingga dalam penerapan kehidupan sehari-hari, kalau pelajar tidak lagi dia mau nyontek. Kalau kita para pekerja tidak lagi mau korupsi apapun gitu ya, korupsi waktu, korupsi uang, korupsi apapun, dimanipulasi, korupsi data, naudzubillah min dzalik. Karena apapun yang kita lakukan Allah itu perso gitu. Jadi itu saja Mas. Jadi dalam ya maknanya. Gitu. Iya, baik. Sebagai penutup nih Ustaz Ya, oke. mungkin ada pesan utama nih bagi para Ya. sahabat Gemilang atau pendengar dan juga pemirsa agar semangat Ramadan Ya. berlalu, kebaikan tetap laju, benar-benar bisa terwujud nih Ustaz. Ya, oke. Bismillah ya Kang Mas Mbak Yu. Pertama tadi saya sudah singgung tidak mudah berbuat maksiat, menjaga kejujuran dan senantiasa mengendalikan diri karena kita yakin Allah selalu mengawasi kita. Kemudian yang kedua, kita lebih berhati-hati dalam bersikap dan juga bertindak. Ini motivasi untuk senantiasa berbuat kebaikan, karena berbuat baik itu tidak akan pernah hilang gitu ya. Jadi orang yang berbuat baik itu akan dicintai Allah, dan ketika sudah terlanjur berbuat baik tapi orang yang kita perlakukan baik itu tidak baik, tidak apa-apa, karena kebaikan itu tidak akan pernah hilang ya. Jadi jangan pernah menyesal telah berbuat baik dan jangan pernah berhenti berbuat kebaikan. Kemudian yang terakhir adalah tadi istiqomah tadi, melestarikan budaya-budaya positif. Salah satunya budaya berjamaah ya. Baik itu sholat, kemudian mengikuti kajian-kajian, kemudian juga selalu menjaga kerukunan kebersamaan di setiap langkah-langkah kita. Gitu Mas ya, semoga Allah masih izinkan kita untuk bertemu Ramadan yang akan datang, dan waktu yang tinggal sebentar ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya sehingga kelak kita akan betul-betul meraih predikat takwa dan layak untuk saling mendoakan, saling memotivasi untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan saya, amalan panjenengan semuanya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal makbulin. Semoga Allah menjadikan saya dan Kang Mas Mbak Yu sahabat Gemilang semuanya orang-orang yang kembali kepada kesucian dan meraih kemenangan dan diijabah doa-doa kita di bulan Ramadan. Amin. Saya selaku narasumber di 4 kali pertemuan ini mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita dan selalu memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Herawati atas rawuhnya hadirnya. Sama-sama, Mas Selamat Diki. bulan Ramadan, dan insya Allah sahabat bilang kita bisa bertemu lagi di bulan Ramadan berikutnya tahun depan ya. Semoga Mas aja kita Diki. semuanya masih diberikan umur panjang, bermanfaat, ibadah lancar, dan juga yang pasti puasa ataupun Ramadan tahun ini kita bisa mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat Gemilang, sapa sini seputar Ramadan edisi kali ini, saya Diki Darmawan bersama Ustazah Herawati undur diri. Selamat sore, selamat berbuka puasa, dan tetap di 96,8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Baru saja Anda dengarkan obrolan seputar Ramadan dalam Sana Sini Seputar Ramadan